Medsighters, selamat datang di Medsight Medical Insight. Saya Servina Vivian akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Selama ini, kita seringkali mendengar berbagai ahli dan akademisi yang tidak merekomendasikan pernikahan dini karena bermacam alasan. Banyak yang berkomentar bahwa Indonesia semakin tercemar budaya luar. Tapi nyatanya, budaya pernikahan dini ini mendarah daging dari tradisi leluhur kita sendiri. Dari abad ke-19, sebelum Indonesia merdeka, masyarakat telah menormalisasi pernikahan dini. Data 2022 milik Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh menunjukkan adanya 507 pasangan yang menikah di bawah umur. Tidak hanya Aceh saja, desa-desa seperti di Tegaldowo, Rembang juga masih menerapkan perjodohan dan pernikahan dini sebagai adat istiadat mereka. Menurut pasal 6 ayat 2 UU Perkawinan, wanita dan pria yang berusia di bawah 19 tahun pada dasarnya tidak diperbolehkan untuk menikah. Selain itu, bila calon mempelai belum mencapai usia 21 tahun, ia harus mendapatkan izin kedua orang tua agar dapat melangsungkan pernikahan. Tapi, kenyataannya, hingga saat ini KUA masih sering memberi dispensasi untuk anak perempuan di bawah usia 16 tahun yang ingin menikah muda. Komnas Perempuan mencatat, sepanjang tahun 2021 terdapat 59.709 kasus pernikahan dini yang diberikan dispensasi oleh pengadilan. Jika melihat trennya, dispensasi pernikahan dini ini cenderung meningkat sejak 2016. Namun, kembali lagi ke poin sebelumnya. Banyak sekali akademisi dan ahli yang telah menentang pernikahan dini. Tentunya, terdapat alasan mengapa pernikahan dini tidak dianjurkan dan sebenarnya dilarang oleh undang-undang. Hari ini kita akan membahas alasan-alasan ini dengan tamu undangan kita. Namun, sebelumnya mari kita cari tahu seberapa mendalamkah pengertian mayoritas warga, terkhususnya warga Tangerang Selatan, terhadap pernikahan dini. Sekarang saya sudah terhubung dengan Angelia. Angelia, saya serahkan kepada Anda. Baik, terima kasih Vivian dan pemirsa yang ada di rumah. Saat ini saya sedang berada di BSD, tepatnya di Kampung Dadap City, RT 1 RW 3. Seperti yang dikatakan oleh Vivian, fenomena pernikahan di usia muda menjadi budaya di sebagian masyarakat Indonesia, terutama di perkampungan. Lantas, bagaimana pendapat warga Kampung Dadap terhadap pernikahan dini? Mari kita simak jawaban mereka. Nah, kalau untuk nikah muda ya, pertama, daripada mereka hamil di luar nikah dan menggugurkan kandungan, itu kan lebih baik kita nikahkan. Itu kalau menurut saya. Mungkin kalau menurut orang lain ya kita nggak tahu dah, itu kalau menurut saya pribadi. Ya, tapi kan kebanyakan sekarang kan usia di bawah 17 pun mereka sudah ada yang hamil karena pergaulan bebas. Seperti itu. Kalau 19 sih, kalau memang kan aturan pemerintah sih gitu. Aturan pemerintah sekarang kan perempuan laki itu harus minimal 19 tahun. Itu udah boleh pernikahan secara resmi ya, secara resmi secara negara, itu secara hukum agama juga udah boleh. Kalau saya pribadi sih sebenarnya kurang begitu setuju ya. Karena kan kadang-kadang kalau masih muda kan agak labil kan kalau anak muda. Kalau menurut aku sangat-sangat nggak setuju. Soalnya kan kalau misalkan pernikahan dini itu juga anak-anak di bawah umur juga belum stabil, masih labil gitu. Terus buat kesehatan dan psikolognya juga kurang bagus gitu aja sih. Juga belum bisa menjalani kewajiban sebagai ibu rumah tangga gitu. Usia minimal kalau 25 tahun udah bisa. Kalau setahu saya ini ya, kalau pernikahan dini itu tuh daripada pacaran, lebih baik kita kalau menikah itu kan ibadah. Jadi daripada pacaran nanti orang bilang apa-apa, tetangga-tetangga ngomong-ngomong apa, kita pacaran, bagus kita tuh untuk beribadah lebih baik gitu. Jadi Ibu setuju dengan pernikahan dini ya Bu ya? Iya. Berdasarkan jawaban warga sekitar Kampung Dadap, ternyata sebagian besar warga sudah menentang pernikahan dini karena berbagai alasan seperti kondisi psikologis. Meskipun begitu, ternyata masih juga ada sebagian besar warga yang percaya agama mereka memperbolehkan pernikahan dini.
Sekian, saya Angelia Austina melaporkan. Saya kembalikan ke Vivian di studio. Baik, terima kasih Angelia. Saat ini sudah hadir bersama saya, terdapat dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan, Dr. Iren Kristiana, dan juga Ibu Margareta Josiarti, Sarjana Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Selamat datang Ibu Iren dan Ibu Yosi. Terima kasih atas undangan. Iya, apa kabar Ibu? Baik. Baik, terima kasih banyak Ibu atas waktu yang telah diluangkan untuk ngobrol bersama kami. Oke, tadi setelah kita melihat beberapa jawaban dari warga Kampung Dadap Rawabuntu, sebagian besar warga menentang pernikahan dini. Walau memang tidak dapat dimungkiri, tetap terdapat beberapa warga yang masih mendukung adanya pernikahan dini melalui perspektif agama. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung tanyakan kepada Dr. Iren. Oke, Ibu Iren, apa sih sebetulnya pernikahan dini itu? Kalau kita bicara pernikahan dini, itu ada beberapa batasan yang kita harus tahu. Ya. Yang pertama itu ada undang-undang dari negara ini yang mengatur. Beberapa tahun lalu, ya sebelum 2019, itu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 memberikan persyaratan gini. Seorang wanita boleh menikah pada usia minimal 16 tahun. Dan pria itu 19. Berarti kalau ada pernikahan di bawah situ, artinya dia masuk pernikahan dini. Tetapi undang-undang ini akhirnya disempurnakan atau diperbaiki itu dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang mengatur bahwa batasan umur untuk menikah anak perempuan itu adalah 19 tahun sama dengan prianya. Nah, berarti ada peningkatan lagi umurnya di sini. Tetapi kalau kita mengacu kepada BKKBN, yaitu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, batasannya untuk wanita itu usia 21 dan pria 25. Nah, jadi kita mau pakai batasan mana nih? Ya, karena yang undang-undang yang kedua tadi masih baru ya, baru berjalan 4 tahun ini, mungkin ini sosialisasinya belum terlalu bagus ya, sehingga sebagian besar masih mengacu kepada undang-undang yang lama. Yaitu yang usia 16 ke bawah lah, itulah pernikahan dini. Oke, baik kalau begitu. Tapi Bu, kalau misalnya dilihat dari secara biologis, sebetulnya aman nggak sih untuk melakukan pernikahan dini ini? Usia biologis, usia reproduksi ya, usia reproduksi itu kalau untuk usia 16 aja seharusnya belum matang. Makanya BKKBN memberikan acuan itu 21. Jadi secara fisik dan mental dia udah matang. Karena gini, kalau ini pengalaman mungkin di beberapa perkampungan ya yang mungkin masih secara adat, secara agama itu masih melegalkan pernikahan dini gitu ya. Seseorang perempuan dianggap sudah matang itu kalau dia sudah menstruasi. Ya, itu patokannya. Yang dibilang akil balik gitu ya. Jadi, oh, kamu sudah pantas menikah karena kamu sudah akil balik, karena kamu sudah menstruasi. Nah, tetapi secara hormonal ini hanya siklus mensnya aja yang dia mulai, itu pun di awal-awal kan belum tentu juga teratur. Bisa saja ini mens sekarang, nanti beberapa bulan tidak gitu kan, karena memang hormonnya belum stabil. Seperti itu. Jadi idealnya tidak melakukan pernikahan di usia segitu ya. Karena satu, seandainya dia menikah di usia yang sangat muda, satu secara hormonal dia belum siap. Bisa saja melahirkan nanti anak yang cacat dan lain sebagainya. Karena ketidakmatangan alat reproduksinya dia. Kemudian yang kedua, kalau seseorang masih bisa dibilang masih kecil ya, di bawah 16 tahun gitu. Secara emosi masih labil kan dia, ya, mungkin nanti Ibu Yosi bisa membahasnya. Nah, apakah dia bisa nanti mendidik anaknya? Gitu kan, jadi ada banyak hal. Kemudian juga masalah pengaturan gizi juga tidak baik. Kemudian satu hal lagi yang
sebenarnya jadi concern kita juga ya. Hubungan seksual yang dilakukan pada usia muda itu menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya kanker serviks. Yang notabene kanker serviks adalah penyebab kematian nomor 2 pada perempuan setelah kanker payudara. Seperti itulah kira-kira. Oke, seperti di pertanyaan yang tadi itu kan Ibu sudah mention nih mengenai usia begitu. Tapi sebetulnya untuk dilihat dari biologi sendiri, usia berapa seseorang dapat dikatakan sudah siap untuk melakukan pernikahan? 21. Oke. Untuk dari kacamata biologis begitu ya, Ibu? 21 tahun, baik. Oke, sekarang kita berpindah ke Ibu Yosi dengan pertanyaan yang sama, tapi mungkin dipandang dari perspektif yang berbeda, yaitu psikologis dan mental ya begitu, Ibu. Di usia berapa seseorang sudah dapat dikatakan siap untuk melakukan pernikahan? Iya. Kalau tadi kembali ke definisi pernikahan yang Dokter Iren sampaikan, kan sebetulnya pernikahan itu berarti ikatan ya, ikatan dua pihak, perempuan dan laki-laki. Dan kalau pakai undang-undang ya Dokter Iren ya, selain ditetapkan batas usianya juga ada rumusannya. Kalau nggak salah itu rumusannya tujuan untuk kebahagiaan yang sifatnya kekal begitu. Itu rumusan undang-undang. Rumusan undang-undang ada sifat kekal, ada tujuan kebahagiaan, dan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Berarti ada banyak faktor terlibat dalam sebuah peristiwa yang namanya pernikahan. Ada kematangan sosok yang menjalani, ada komitmen, ada pertanggungjawaban pada Tuhan begitu. Jadi tentu saja ini bukan peristiwa yang ecek-ecek begitu. Akan sangat riskan kalau peristiwa seagung ini, sebesar ini sudah dilakukan pada usia yang belum memadai. Mereka belum mencapai kematangan itu. Tadi dari aspek fisik aja organ reproduksinya belum siap ya dokter. Sebagai dokter kandungan, dokter ini menekankan nggak pakai undang-undang 21 tegas gitu. Meskipun undang-undang bilang 19 gitu. Tetapi sebetulnya sungguh untuk urusan kematangan, pengandaiannya kita beres dulu dengan diri sendiri. Baru kita bisa komit. Ya, pengandaiannya misalnya gini nih, kita pakai analogi. Kita pernah sekolah kan, begitu kita mengingatkan diri dengan sekolah, kita mengingatkan diri dengan aturan sekolah, tata tertib misalnya gitu. Nggak datang terlambat, nggak nyontek, pakai seragamnya dan seterusnya. Seberapa kita bisa komit pada aturan. Kadang-kadang ada juga melanggarnya kan, begitu ya. Pada usia kita masih anak-anak, SMP, SMA, di mana biasanya pernikahan dini dilakukan, kemampuan komitmen kita belum maksimal, begitu. Jadi, meskipun undang-undang mengizinkan untuk 19 tahun, secara psikis Ibu sepakat dengan Dokter Iren, 21. Pengandaiannya secara reproduksi organnya siap, juga kematangan pribadinya sudah dimiliki. Mungkin kita semua alami pada periode belasan tahun, kita masa-masa puber, kita masih nervous dengan aduh jerawat lah, lalu kita gelisah dengan kok payudara saya, kok semua perkembangan hormonal yang secara fisik terjadi berdampak pada emosi kita secara psikis. Itu membuat kita nggak nyaman dengan diri kita masih ribet lah sama diri sendiri. Akan sangat riskan jadinya kalau komitmen seperti itu dilakukan di usia dini gitu. Jadi itu dari sisi melengkapi yang Dokter Iren sampaikan. Itu yang membuat kami sangat concern tentang isu yang kalian angkat ini. Melanjutkan pertanyaan yang tadi juga, ada pertanyaan untuk Ibu Yosi dan Ibu Iren nih. Sesuai dari jawaban warga Kampung Dadap, masih banyak yang menganggap bahwa pernikahan dini ini tuh nggak apa-apa dan nggak masalah untuk dilakukan. Nah, bagaimana sih Bu untuk menanggapi mungkin pandangan-pandangan yang seperti ini begitu? Boleh silakan. Ya, gini loh, sebagian besar pernikahan dini itu terjadi akibat terjadinya kehamilan. Terpaksa dilakukan pernikahan agar anaknya sah, ya kan? Itu kan. Jadi sekarang kan kita mesti begini loh.
kenapa sampai terjadi hubungan seksual belum waktunya? Nah itu kan bisa dari yang tadi Ibu Yosi juga udah singgung, peran keluarga juga. Bagaimana keluarga itu membimbing kita juga kan, ajaran agamanya seperti apa, masalah-masalah yang ada di sosialnya seperti apa. Tapi kadang-kadang juga masalah ekonomi bisa menjadi pemicu seseorang terpaksa dinikahkan, ya. Berarti kalau misalnya saya punya anak perempuan saya menikah, artinya saya sudah bebas, tidak perlu mengurus anak itu lagi karena ada suaminya yang bakal urus. Itu salah satu yang makanya kadang-kadang ya Bu Yosi kita agak susah ya untuk memutus rantai ini ya. Betul dokter, iya. Jadi Banyak kalian aja kepentingan gitu ya. Tadi yang dokter ungkapkan berarti ada faktor ekonomi di situ, ada faktor agama tadi yang sudah diungkap ya, daripada berbuat zina, karena benar peristiwa hubungan seksualnya udah terjadi lebih dulu dan sebesar akses yang bisa kalian dapat dengan pegang HP aja seluruh dunia bisa hadir di hadapan kita kan. Apapun tanpa seleksi gitu, tanpa sensor. Begitu. Jadi kalau kemudian mungkin si remaja yang masih labil ini mengakses situs-situs pornografi begitu, tentu saja secara naluriah dari sisi fisik dia sedang tumbuh di masa pubertas ya dokter, berubah daya tariknya memang sedang terpikat ke arah sana dan belum bisa kendalikan, mungkin itu menjadi pemicu lalu hubungan seksual sudah terjadi. Dan kalau itu sudah terjadi demi tidak zina, demi anak yang lahir nanti sah, lalu jadilah dinikahkan. Ada faktor budaya juga ya, karena yang kalian angkat adalah kelompok masyarakat perkampungan. Kadang-kadang kan mereka juga masih risih dengan komen-komen sesama gitu, nggak laku lah, aduh anaknya si ibu itu perawan tua gitu. Jadi lepas dari aspek kesehatan atau apa yang kita pertimbangkan secara moral dan sebagainya, mungkin untuk kelompok masyarakat ini hal-hal praktis seperti itulah yang berkaitan langsung dengan hidup mereka yang jadi pertimbangan sebelum mereka Ada beberapa putuskan. suku juga ya, saya nggak usah sebut sukunya, itu masih yang seperti begini, kawin gantung, masih di bawah umur loh, di bawah 12 tahun. Nah begitu si anak perempuan ini nantinya haid, itu udah boleh berhubungan. Tapi itu kan adat. Jadi kadang-kadang kalau adat kan kita agak susah ya untuk merubahnya. Iya. Begitu menstruasi itu menjadi tanda ya, karena itu kan berarti sel telur sudah dihasilkan, berarti sudah bisa dibuahi gitu. Itu aja indikatornya ya dokter ya. Padahal ada banyak aspek lain yang mungkin nggak ikut dipertimbangkan. Wah, berarti sebetulnya dengan alasan-alasan yang mereka pilih juga tidak bisa disalahkan ya Ibu? Iya dan Di tidak. satu sisi begitu. Iya dan tidak ya, bila dilihat dari sisi apa gitu. Iya, karena kita pahami mungkin kelompok masyarakat tertentu ya, dengan mungkin nanti edukasi yang terbatas begitu. Iya. Susah-susah gampang, betul. Oke, kembali lagi untuk Ibu Yosi, sebetulnya apa saja sih dampak positif dan negatif yang bisa ditimbulkan dari pernikahan dini ini? Ini kalau dari pihak ibu ya, Iya. ibu harus bilang gak ada yang positif. Sama. Dokter kita sepakat ya. Nah, hanya saja kalau kita berpihak pada misalnya keluarga dan ekonomi yang terbatas, lalu yang merasa bisa melepas sedikit beban ekonomi mereka dengan menikahkan si gadis sulung mereka, sehingga tanggung jawab ekonomi mereka berkurang. Ya kita mau berpihak juga sih pada mereka, tapi kalau dengan begitu caranya bukan kebaikan yang terjadi, bukan hal positif yang terjadi kalau dampak dari pertimbangan. Ibu senang nih dokter, ini nama Bu Yosi CS dalam hal ini. Tapi kalau dampak negatifnya kayaknya dari tadi kita udah cukup tampilkan ya, secara fisik. Itu tadi yang kanker serviks itu ternyata diakibatkan oleh hubungan seksual di usia muda ya dok ya.
Ternyata seperti Iya. itu gitu. Meskipun durasi waktu sejak hubungan seksual terjadi sampai kanker serviksnya terjadi itu cukup lama. Butuh waktu antara 3 sampai 17 tahun untuk terjadinya kanker serviks. Benar-benar kita mendiagnosa kanker serviks. Antara ini sebenarnya kanker serviks disebabkan virus, Bu. Oke. Tetapi dengan adanya hubungan seksual lebih muda, Ya. dengan organ reproduksi kita Belum belum siap. siap, nah itu akhirnya dinding vagina itu menjadi Lebih lebih mudah rentan. untuk terinfeksi. Mulut rahimnya atau serviknya juga lebih mudah untuk terinfeksi. Nah, itu. Jadi jelas bagi si ibu muda atau si perempuan yang menikah dini ini itu dampaknya sangat negatif. Padahal dia lalu punya tanggung jawab pengasuhan anak gitu. Jadi jelas untuk si anak itu sendiri lalu tumbuh secara bagaimana pendampingan orang tua yang belum matang secara emosional juga bisakah kita jamin begitu. Jadi kalau dibilang dampak rasanya list negatifnya ya Lebih dok banyak banyak negatifnya. sekali. Banyak negatifnya, iya betul. Setuju juga sih ya Ibu. Nah, melalui observasi dan wawancara kami dengan warga Kampung Dadap, banyak juga yang menyadari bahwa pernikahan dini ini tuh bukanlah suatu hal yang bagus untuk dilakukan. Mereka sudah mengetahui nih resikonya, tapi mengapa masih banyak orang yang sudah tahu nih resikonya, tapi kok melakukan, masih terjadi dan angka masih terus naik terus nih Ibu, gitu. Iya. Mungkin bisa dijawab Ibu. Tadi dokter sudah kayaknya kita bukan sampai pada kesimpulan ya, tapi dengan pernyataan dokter tadi susah-susah gampang gitu. Betul. Karena kita nggak bisa cut ya dok Iya, nggak di bisa. awalnya. Pemicu untuk terjadinya pernikahan diri yaitu hubungan seksual sebelum waktunya itu mungkinkah kita hentikan, mungkinkah kita reduksi atau kita hilangkan Itu begitu. rasanya orang loh. Gimana dok? Rasanya orang ya. Itu dia. Rasanya kan saya jatuh cinta sama dia gitu misalnya. Salahnya kan kalau sekedar jatuh cinta nggak apa-apa. Ini dilanjutkan sampai terjadi hubungan seksual. Ini kan Baik, jadi ada isu pengendalian diri di sini. Iya, pertanyaan kenapa terjadi lagi? Iya, begitu ya. Mau dibilang manusiawi, begitu ya. Di satu sisi, masih manusia. masih manusia, masih dorongan-dorongan naluri ya seperti itu masih dialami. Baik. Apalagi dalam usia yang belum sepenuhnya matang untuk pegang kendali. Tapi Bu, kalau menurut Ibu Yosi sendiri, sebetulnya apakah masih ada upaya yang bisa diberikan ketika keinginan untuk pernikahan dini ini tuh bukan timbul sendirinya, tetapi karena lingkungan, bahkan keluarga ataupun adat nih Bu? Dari pihak ibu membayangkan edukasi itu menjadi salah satu faktor penting. Jadi barangkali seberapapun besar tekanan keluarga, kalau si remaja ini teredukasi, ya, dia tahu mana yang baik untuk dirinya, mungkin dia bisa menyuarakan kepada keluarganya. Tentu saja mungkin bukan hal yang mudah, tetapi kalau dari pihak pelaku ada kesadaran bahwa ini bukan yang baik untuk saya, untuk keluarga saya ke depan, dan untuk orang tua saya. Maksudnya begini, kalau dia ikut begitu saja lalu dia terkena kanker serviks, tidakkah dia juga menjadi beban bagi keluarga? Begitu. Jadi tentu saja upaya pertama adalah penyadaran dari sosok yang akan menikah, begitu. Dengan harapan dia cukup punya power untuk bernegosiasi dengan keluarga, memberi pertimbangan-pertimbangan baru, membuka wawasan keluarganya, begitu, sehingga kelas masyarakat ini bisa bertransformasi Bisa gitu ya dok, meningkat ya. bisa meningkat. Mungkin ada harapan besar ke situ meskipun mungkin peluangnya tidak besar ya. Kalau menurut dokter Tapi gimana? harus dicoba. Betul. Harus melawan sebenarnya. Kita kembali lagi ke zaman begitu lama cita-cita Ibu Kartini. Ya, dengan pendidikan tinggi, wanita itu punya kesempatan yang lebih baik kan sebenarnya. Kalau baru tamat SMP sudah menikah, berarti pendidikannya kan tidak tinggi.
ya kan, kesempatannya juga tidak ada. Jadi terbatas, iya. Baik, jadi tadi ungkapan dokter itu membuat Ibu jadi teringat sesuatu. Ibu merasa punya keyakinan bahwa seorang perempuan itu punya potensi untuk mendidik dua generasi. Sebagai contoh nih, Ibu pada saat mendidik kedua anak Ibu banyak menerapkan pola pendidikan mamanya Ibu kepada Ibu, gitu. Jadi apa yang diwariskan dari mamanya Ibu itu Ibu lakukan kepada kedua anak Ibu. Dengan demikian seorang perempuan itu mendidiknya dua generasi ke depan, gitu. Jadi kalau peran sebesar ini dijalani oleh seorang perempuan dalam kondisi yang belum matang, bentuk pendidikan dan pendampingan seperti apa yang dia wariskan kepada anak gadisnya. Lalu nanti bagaimana si anak gadis ini kelak saat menjadi ibu mendidik generasi berikutnya. Begitu. Itu membuat edukasi menjadi sangat penting ya, Kayaknya kalau dokter. itu dibiarkan begitu makin mundur ya Bu ya. Betul. Makin mundur Iya, ini kita. iya. Dan dalam Ibu yakin dalam posisi dokter Irene juga begitu ada klien, ada pasien, kita mencoba mengambil kesempatan untuk mengedukasi ya dok. Nggak ada lembaga formal, nggak ada. Tetapi karena kita punya concern yang personal, begitu ada peluang, kita akan Kita harus menyuarakan. selalu mengedukasi. Iya. Baik, berarti kuncinya ada di edukasi itu ya Ibu ya. Baik, oke, saya akan beralih ke Ibu Iren. Tadi saya sudah tanyakan dari pandang psikologis, tapi kalau misalnya dari sudut pandang biologis, sebetulnya apa saja dampak? Mungkin nggak ada kali ya, positifnya nggak ada. Lalu apa sih Bu dampak negatifnya? Mungkin tadi juga sudah sempat dibicarakan di pertanyaan awal, tetapi boleh mungkin lebih di highlight lagi nih Bu. Jadi kalau misalnya kita bicara pernikahan dini, kita bicara kehamilan kan, pada anak-anak di bawah umur. Nah itu pada orang hamil itu ada banyak perubahan yang tidak bisa dimengerti, bahkan oleh dokternya. Kok saya begini, kok saya begitu. Akhirnya nanti dia jadi nggak makan, anak yang dikandungnya kurang gizi, anak yang dikandungnya nantinya mungkin bisa stunting, ya, bisa cacat kayak gitu. Kemudian juga pada proses persalinan itu ada kemungkinan terjadi pendarahan pasca persalinan. Jadi kalau itu ada dari proses ya. Kemudian ada beberapa penyakit-penyakit yang biasa terjadi pada kehamilan itu, misalnya yang mungkin kamu pernah dengar eklamsia. Jadi itu ada tensinya naik, kemudian kakinya bengkak gitu ya. Hal-hal yang bisa menyebabkan kematian ibu dan janinnya. Jadi kalau memang banyaknya pernikahan dini atau banyaknya kehamilan yang masih di bawah umur, artinya itu akan meningkatkan angka kematian ibu dan anak. Padahal negara kita ini sedang berusaha mati-matian untuk mengurangi angka itu, memeranginya. Jadi ya itu lebih banyak negatifnya dan memang negatif. Begitu ya Ibu. Iya betul itu. Baik, tadi juga sudah sempat kita bicarakan mengenai UUD dan juga BKKBN begitu. Pemerintah kan hingga saat ini masih terus mencoba untuk menekan angka pernikahan dini ini kan ya Ibu. Seperti memberikan edukasi, meningkatkan juga kesadaran pada anak di sekolah melalui edukasi seksualitas begitu. Tapi kalau menurut ibu-ibu sekalian, apakah penanganan yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini sudah cukup begitu Bu? Boleh ya, kita kembali lagi. Sekarang gini, undang-undangnya ada, oke? Kebutuhan ekonominya kan nggak bisa ditanggung undang-undang itu, iya kan? Iya kan? Jadi realistis begitu kita ya. harus realistis aja, walaupun kita tidak setuju, benar-benar tidak setuju dengan ini, tetapi kenyataannya itu hal juga yang nggak bisa kita abaikan gitu loh. Kalau misalnya, ya karena edukasinya nggak terlalu baik ya, walaupun sudah berusaha dicoba ya. Misalnya nih, satu keluarga anaknya 5, begitu. Penghasilan tidak cukup. Akhirnya ya itu ya, alasan ekonomi kita
mereka mau menikahkan anaknya. Nah, apakah ini bisa diatur dengan undang-undang? Tidak. Di edukasi pun, saya butuh makan. Kayaknya kalau untuk kita bicara pernikahan dini sebenarnya Bu, ya kita lebih bicara anak perempuan ya. Nah, si anak perempuan ini lebih bagus dikasih makan daripada disekolahkan tinggi-tinggi. Karena apa? Toh kamu nanti ke dapur juga. Jadi kita susah deh. Tidak salah pemerintahnya, tidak kurang-kurang usahanya, tetapi kenyataannya memang harus juga kita lihat realita yang ada. Betul, apalagi ditambah adanya perbedaan usia mungkin di aturan di UUD dan juga di BKKBN, bahkan banyak pelaku dari pernikahan dini ini yang diloloskan oleh kementerian untuk diizinkan gitu melakukan pernikahan dini. Tahu nggak bahwa datanya itu lebih banyak yang memalsukan usia untuk bisa melakukan pernikahan. Kalau di KUA itu kalau belum punya KTP tidak boleh menikah. Ini kan rancu sebenarnya. Undang-undang yang lama kan 16 tahun, padahal KTP 17 tahun. Akhirnya apa? Ya Dipalsukan usianya. Dipalsukan usianya. Ya, atau banyak sekali ya Bu Iya, ya yang betul. kita akhirnya kita nggak bisa yang masuk lebih dalam lagi untuk Iya. mencegah ini. Jadi apa yang pemerintah lakukan ya dalam kapasitas sebagai pemerintah begitu ya Dok. Iya, dia nggak salah, nggak kurang. Kayak BKKBN kan kita lebih dari segi segi medikalnya bahwa keluarga berencana itu adalah keluarga yang sangat ideal kan. Direncanakan berapa jumlah anaknya, direncanakan nanti bahwa saya mau mendidik anak saya seperti A, B, C, D, E gitu. Nah itu kan idealnya seperti itu. Tapi apakah kita dengan mudah bisa mencapai ideal? Tidak. Berarti Belum. kembali lagi Belum. ke setiap individu itu ya Ibu ya, bagaimana lagi. menerima Dan kondisi keluarganya. kondisi keluarga. Jadi mungkin bersamaan selain upaya edukasi yang dilakukan, mungkin upaya mensejahterakan begitu ya. Bu. Ya, Kalau misalnya dari kalau sisi lebih ekonomi, sejahtera. masyarakat lebih bisa menjadi sejahtera. Mungkin dengan sendirinya hal-hal seperti ini juga bisa diredakan ya, Tidak Dok. terpaksa Tidak. menikahkan anak Karena alasan ekonomi. karena alasan ekonomi. Gitu. Baik. Wah, seru banget obrolan kita pada hari ini ya Ibu-ibu. Terakhir nih, sebelum saya menutup talk show yang sangat penuh informasi dan edukatif ini, mungkin boleh Ibu Iren dan Ibu Yosi memberikan pesan-pesan nih, terutama untuk generasi muda terkait isu pernikahan dini. Untuk generasi muda, kalau bisa hindarilah pernikahan dini ya. Karena dengan Anda menikah pada usia dini, Anda kehilangan kesempatan untuk belajar. Dengan belajar Anda harusnya bisa mencapai sesuatu yang lebih baik. Masa depan yang lebih baik. Seperti itu. Baik. Iya, Bu Yosi senada dengan yang Dr. Iren sampaikan. Kalian punya begitu banyak hal yang bisa disumbangkan. Kalian bisa berkontribusi dalam banyak hal. Tidak cuma kepada keluarga, kepada alma mater mungkin, tapi kepada masyarakat luas. Pernikahan adalah sebuah peristiwa yang sangat penting dalam hidup kalian. Pastikan kalian hanya mengalaminya saat kalian sungguh siap menjalaninya. Baik, kalau begitu. Jadi jangan lupa untuk diingat nih, Insighters, pesan-pesan yang telah diberikan oleh Ibu Iren dan juga Ibu Yosi. Menarik sekali pembicaraan kita pada hari ini. Setelah berbincang, Insighters pasti jadi tahu nih bahwa begitu banyaknya dampak negatif. Jangan lupa dampak negatifnya yang banyak ya, Insighters. Khususnya dari sisi psikologis dan juga medis. Oleh karena itu, orang-orang yang ingin menikah di usia muda perlu nih untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai keputusannya. Terima kasih banyak untuk Ibu Yosi dan juga Ibu Iren karena telah hadir meluangkan waktu bersama kami, mengobrol juga bersama dengan Insighters. Penjelasan dari Ibu Iren dan Ibu Yosi sangat-sangat komprehensif dan begitu mengedukasi kita semua. Terima kasih kembali. Terima kasih, Bu. Tapi sayangnya pembicaraan kita harus selesai sampai di sini nih, Insighters. Saya Servina Vivien, pamit undur diri. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.